Hadirin saudara jamaah Masjid Nurul Yakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sambil menunggu waktu zuhur dan para jamaah yang biasa melakukan sholat berjamaah di masjid ini, maka alangkah baiknya kita bersama-sama melihat ayat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita jadikan kehidupan kita mencari ridho Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Yang pertama, bersyukurlah kita hari ini. Pertama, kita masih ada rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga kita mau masuk ke dalam masjid. Dan berkebetulan memang siang hari ini ada seorang hamba yang saleh, saudara kita jamaah di sini. Dulu dia masih sehat, sering dia bawa anaknya, ini anaknya nih ya, dia bawa ke masjid ya. Saya lihat anaknya udah besar sekarang, Masya Allah. Mudah-mudahan anak almarhum ini menjadi suri tauladan, dan mudah-mudahan bekas yang dilakukan oleh almarhum ini menjadi contoh, menjadi bisa diambil satu saat putranya, dan ada lagi yang wanitanya kecil-kecil masih, yang bisa menguntungkan untuk keluarga dan menguntungkan buat almarhum. Hadirin saudara, siang hari ini kita dinasihati nih ya, kita hidup pada hakikatnya ini kan nungguin mati saudara. Sehebat apapun kita ya, pangkat kita insinyur, dokter, profesor, campur dah MMM, pada saatnya meninggal dunia. Beliau ini saudara umurnya tidak lebih dari 45, barangkali lebih sedikit. Lahir tahun 75, sekarang 2021. Kan kita sekitar 45 lebih dikit lah ya. Mati ini nggak urutan. Saya udah umur 70 lebih, waktunya belum dikasih. Siap enggak siap tetap akan didapati oleh seorang. Jadi kalau kita ini benar-benar orang yang beriman, kalau benar-benar kita percaya kepada Allah, perlu kita menyerah padanya, dan perlu kita sadari, perlu kita hayati apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Nabi mengatakan kafa bil mauti wa izoh, cukup meninggalnya seorang hamba yang bernama almarhum Haji Erwin. Nasihat buat kita. Kalau itu kita jadikan nasihat buat kita, maka berkata hati kita, saya perlu persiapan. Persiapan kata Allah yang baik buat kita menghadap Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bekal yang paling bagus, laksanakan perintah Allah. Dengan kata lain, kita bertakwa, berusaha menjauhkan larangan Allah, berusaha dengan sekuat kemampuan kita laksanakan perintah Allah. Sebab Allah ada janji di dalam firman-Nya, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun
ulaika yadkhulunal jannah. Barang siapa yang beramal soleh laki dan perempuan, lanang utawa wedok, tetapi dia melakukan kebaikan karena iman kepada Allah dan iman kepada Rasul sebagai utusannya, janji Allah, mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan almarhum dengan penyaksian saya pribadi, insya Allah, biiznillah, sebab bagaimanapun juga rahmat Allah akan turun kepada seseorang hambanya yang dia cintai, dan hambanya pun cinta kepada sang pencipta, maka rahmat, sekalipun tidak banyak ketaatan kita, kalau rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita, yakin kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saudara, makanya saya menghimbau, laksanakan sunnah Rasul, ramaikan itu masjid, sering berjamaah, jangan kita sembahyang di rumah mulu. Kalau perempuan sudah diperintah di rumah, laki-laki di masjid. Jadi kalau laki-laki nggak mau ke masjid, bukan perempuan, bukan laki-laki, namanya banci. Hah? Banci kan? Iya. Dikata perempuan, ya kayak laki, bilang laki kayak perempuan. Setengah banci, saudara. Masya Allah. Almarhum punya anak yang cakep, ganteng. Dan saya baru mendengar ibunya pun, istrinya pun adalah seorang wanita yang soleh dan seorang ustazah, menjadi dosen di universitas. Masya Allah. Azan dulu, nanti kita lanjutkan. Biasa ini sudah masuk ya. Ayo, azan suaranya enak siapa? Yang enak. Nah, kalau nggak ada terpaksa saya ntar.